Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ipin Toko Sembako Grosir dan Eceran. Terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah like dan subscribe, terutama pokoknya buat kalian yang nonton tiap hari video saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, karena tanpa dukungan daripada kalian channel ini tidak akan berkembang teman-teman, karena saya sangat membutuhkan kalian. Jadi tolong luangkan waktu kalian yang belum subscribe, tolong subscribe biar channel ini tetap berkembang dan selalu ngasih info-info terbaru dan info yang bermanfaat buat toko sembako kalian. Oke, dan biar kalian tidak kelihatan, tolong nyalakan tombol loncengnya agar kalian terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Oke. Kali ini kita akan membahas cara mengatasi seorang pelanggan yang mengaku sebagai seorang pedagang, atau mereka itu ngakunya itu dijual kembali tapi ternyata dikonsumsi sendiri atau buat hajatan. Sering kali kita itu terkecoh dengan mereka itu, karena ya mungkin ini adalah problem buat toko sembako yang grosiran, karena ini ya mungkin ada untungnya, tapi ya untungnya ya gitu, ada si eceran retail juga kesini, dan si grosir si toko juga beli ke kita. Jadi ada dua keuntungan. Tapi kadang itu orang yang si pengecer atau orang konsumsi sendiri, atau dia beli untuk konsumsi sendiri, dia itu kadang mereka itu sering ngaku kalau mereka itu, mas ini lo dijual kembali, tolong dikasih harga grosir. Dan mungkin itu nggak semua ya, tapi teman-teman, mungkin ada segelintir orang yang mungkin sukanya gitu, tapi kebanyakan mereka itu jujur-jujur. Mungkin ada satu atau dua orang, tapi itu ya pokoknya ya itu aja. Kalau dulu saya pernah ya, sering sekali, bahkan sampai saat ini itu problem daripada toko sembako. Mungkin semua grosir mungkin mengeluhkan seperti itu, dan mereka itu mungkin mempunyai trik-trik tersendiri buat mengetahui supaya dia itu tahu si pelanggan itu ini adalah si pengecer, si eceran, atau seorang pedagang atau toko untuk dijual kembali. Dan kali ini saya akan berbagi cara. Ini adalah menurut trik daripada yang sudah saya lakukan, dan agar kita itu ya boleh sih kalau kita itu ngasih mereka, semisal si eceran kita kasih harga grosiran, tapi kan toko kita itu nggak berkembang-kembang kalau mereka semua dikasih harga grosir, dan kita itu malah ya rugi tenaga. Kalau kita bisa membedakan, tentunya ini sangat sangat menguntungkan bagi kita. Kalau mungkin profit kita ya agak lumayan, jadi nggak nipis-nipis banget kalau kita pandai-pandai membedakan. Kalau kita nggak pandai-pandai, mungkin kita itu akan selalu ngasih, ada orang yang ngakunya grosir, langsung kita kasih harga grosir tanpa kita harus menganalisa mereka, siapa mereka beli apa. Dan kali ini saya akan ngasih trik, ada dua cara yang ampuh buat membedakan mereka. Dan semisal mereka nggak ngaku, pasti kita bakalan mengetahui dengan cara ini. Dan simak videonya sampai selesai biar kalian itu untung besar. Jadi kalian itu nggak salah ngasih harga si pelanggan kita. Jadi kita itu bener-bener untung yang semestinya. Yang eceran kita kasih harga eceran, yang
pelanggan toko kita kasih harga grosiran. Ada dua cara yang untuk mengetahui si pembeli adalah seorang pedagang atau seorang yang dikonsumsi sendiri, belinya untuk dikonsumsi sendiri. Yang pertama adalah melihat barang apa saja yang mereka beli. Dengan melihat kita bisa tahu apa yang mereka beli. Yang melihat gimana sih yang saya maksud seperti ini? Katakanlah barang mereka yang biasa mereka beli, biasanya itu apa ya? Kalau semisal katakanlah buat hajatan itu biasanya apa? Kalau buat perlengkapan masak biasanya kemiri, ada kacang, ada apa itu biasanya itu kalau mereka itu apa ya, sering menggabungkan. Biasanya kalau bumbu-bumbu kalau dibuat apa, kalau kita itu pasti gitu, kalau kita pikir itu buat apa, mungkin buat masak ini, berarti ini adalah pelanggan retail atau dikonsumsi sendiri. Jadi kita tuh harus pinter-pinter. Semisal kalau dia belinya roti, kadang ada apa ya, kalau di desa itu adatnya itu pakai roti apa, wafer apa buat hajatan, terus dikasih wafer atau astor atau apa, terus minuman, terus dikasih kantong, terus buat para tamu yang datang. Biasanya adatnya begitu kalau di desa. Kalau di kota mungkin berbeda lagi, mungkin saya nggak tahu. Kalau di sini begitu, dari mungkin di daerah kalian mungkin agak mirip ya dengan di daerah sini, tapi kebanyakan begitu. Jadi saya tuh sering menganalisa apa yang mereka lihat dan apa yang mereka beli. Saya lihat semisal mereka itu beli wafer atau astor, terus astornya berapa karton, terus aqua botol tanggung atau Cleo tanggungnya itu dipasangkan dengan barang tersebut. Nah ini kan biasanya ini kan buat hajatan. Jadi kalau mereka ngakunya itu buat dijual lagi. Jadi kita itu jangan mudah percaya. Jadi kita ya kalau mereka ngeyel ya kita gak usah ladeni, cukup kita bilang iya buat mereka, tapi mereka kan cukup senang dengan perkataan kita iya, tapi kita kasih harga eceran ya, mungkin terpaut sedikit kalau harga eceran dan grosi, tapi kan ya lumayan, nantinya toko kita itu akhirnya kan enak, kita itu bisa berkembang. Kalau semua dikasih harga grosir ya modar kita itu lama berkembangnya. Jadi itu ya trik dari saya. Yang pertama dengan melihat barang yang mereka beli. Yang kedua adalah dengan menganalisa daripada omongan mereka atau yang mereka bicarakan. Semisal mereka itu biasanya kalau beli barang banyak, mungkin mereka itu bawa adik atau kakak atau bawa suami, dan kita itu harus mendengarkan. Kalau mereka sudah ngomong grosir dan kita itu belum kenal mereka, kalau kita kenal mereka, oke, mereka itu dia itu nggak punya toko, tapi kok dia ngaku, kalau kita kan sudah tahu ngakunya punya toko, jadi kita tuh cukup bilang iya aja, iya, tapi kita kasih harga eceran aja, karena kita sudah tahu mereka itu nantinya juga dibuat konsumsi sendiri, tapi mereka itu ngakunya buat dijual lagi. Nah kita tuh cukup bilang iya agar mereka lega, tapi kita kasih harga eceran. Jadi gimana enaknya gitu. Jadi jangan langsung di apa ya, kita langsung tolak mentah, kamu itu kamu itu eceran, kamu itu harganya ini, jangan, nanti mereka itu. Jadi cukup bilang iya tapi kita kasih harga eceran, gitu aja. Jadi mereka mungkin pasti sudah tahu. Dan yang kedua ini adalah dengan cara menganalisa apa yang mereka bicarakan. Seperti gini ya, katakanlah biasanya kalau pedagang itu, kalau mereka itu ngomong barang-barang yang mereka jual, tentunya mereka itu ngomongnya itu enak, nggak susah ngomongnya. Jadi mereka tuh ngomongnya itu ya, misal beli
beli itu, beli kardus buat apa, buat hajatan, terus itu apa terus beli apa, beli rokok, beli apa buat kepentingan dijual apa, beli apaan. Tapi kalau semisal mereka pedagang, mereka itu biasanya omongnya itu enak, dan mereka itu biasanya kalau pedagang, kalau biasa kita langganan, biasanya itu mereka sudah nulis apa ya, mereka itu sudah pakai bon atau tulisan kecil yang nantinya kita layani mereka apa permintaan mereka, biasanya begitu. Kalau biasanya ya mungkin ada bakul-bakul atau pelanggan-pelanggan toko, biasanya mereka itu ada juga yang baru, mereka biasanya nanya-nanya terus langsung beli, jadi mereka nggak sempat nulisin. Yang kedua adalah tadi dengan apa ya, cara menganalisa daripada omongan mereka. Kalau mereka itu biasanya kalau terbiasa dengan, kalau mereka itu berjualan, mungkin mereka itu kalau ngomong barang tertentu, mungkin mereka itu gampang. Semisal mereka itu beli air minum apa, Aqua apa Cleo atau apa, mereka itu semisal mau beli aqua botol 600 ml mas, buat dijual kembali, tapi mereka tuh biasanya nanya gini, mas, kalau mereka eceran mesti kita bisa menganalisa, mas, aquanya tanggung itu isi berapa. Nah, ini trik. Kalau seorang pedagang walaupun dia tuh baru, katakanlah baru, kalau nggak baru banget, mereka itu pasti tahu kalau Aqua tanggung atau Cleo yang 550 ml botol itu pasti tahu kalau isinya itu pasti 24. Dan kalau dia bilangnya pedagang tapi dia nggak tahu isinya, itu wah, itu pasti itu mereka itu adalah seorang eceran atau yang biasa dijual kembali atau dikonsumsi sendiri. Kalau mereka benar-benar seorang pedagang, pasti mereka itu tahu, karena itu barang-barang yang umum. Nah, kalau kita sudah menganalisa dua cara itu tadi, yang pertama dengan melihat barangnya, yang kedua dengan kita mendengarkan daripada omongan yang mereka bicarakan. Jadi ini adalah dua cara yang sangat efektif, dan jarang toko ini bisa membedakan kalau mereka nggak memakai dua cara ini. Kalau memakai dua cara ini, insya Allah mereka itu pasti tahu si pembeli ini, walaupun mereka baru saja ke toko kita, orang baru, pasti kita bisa tahu dia adalah si eceran atau si pedagang atau toko yang nantinya untuk dijual kembali. Nah, demikian tips dari saya, gimana sih cara kita mengatasi pelanggan yang demikian, yang ngakunya dijual kembali tapi pada akhirnya mereka buat konsumsi sendiri atau mereka buat hajatan. Nah, ini sebuah problem daripada semua toko, mungkin semua toko pasti mengalami ini, terutama yang grosir pasti mengalami ini. Jadi ini sudah buat yang grosir, mungkin ini adalah pil pahit buat mereka. Kalau mereka sudah menemukan caranya, mungkin mereka pasti akan ngasih pokoknya mereka itu pasti mempunyai cara-cara tertentu ya buat membedakan mereka. Dan terima kasih, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa like dan subscribe, dan juga nanti komen ya teman-teman, jangan lupa komen. Dan pokoknya tetap semangat buat kalian semua, buat pedagang-pedagang Indonesia, buat pokoknya semua. Saya doakan semoga kita semua itu maju bersama dan berkembang, dan semoga kita itu menjadi orang yang jujur. Dan kalau kita jujur, insya Allah dagangan kita itu lakunya laris dan juga awet ya, dan barokah. Amin. Dan terima kasih. Cukup sekian, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pedagang Indonesia, oke?